Dalam pendakian, rasa lelah akan terlupakan saat ekspektasi kita senada dengan realita. Namun, apa yang terjadi jika tidak diaminkan oleh semesta? Bahkan, sampai dirayu makhluk nyata dan tak kasat mata. Alkisah, semua pengalaman unik itu bermulai dari sini. Sabtu, 26 Februari 2022. Basecamp Explore Cibodas, gerbang pendakian Gunung Gede Pangrango menjadi titik kumpul kami untuk menjajakan kaki menuju puncak tertinggi kedua di Jawa Barat. Ini bukan kali pertama saya ke Gunung Pangrango, melainkan ketiga. Sebatas rindu yang harus diobati dengan temu, sambil mengantar kawan yang ingin tahu. Kali ini kami beranggotakan 6 orang. Yogi, seorang kawan yang menjadi rekan dan membantu saat pendakian ke Gunung Gede di bulan November. Aldi Agustian, orang paling ambisi namun kondisinya melemah karena grogi. Perempuan satu-satunya di kelompok ini, tapi urusan fisik sudah tak diragukan lagi. Namanya Desta. Akbar, seorang pemula yang mencoba mendaki untuk mencari jati dirinya. Gue bakal ngonten lah. Dan yang terakhir ada Abdurrahman, biasa dipanggil Rahman atau Abdur, abang-abang tukang game yang bertemu di Gunung Selamat. Cakrawala memberi sinyal agar kami segera mengayunkan kaki. Langit nampak berseri, seakan memberitahu semua akan terkendali. Cuaca memang penuh misteri. Sebagian atmosfer cerah, tapi tidak saat melihat ke lawan arah. Perlengkapan sudah kita siapkan sesafety mungkin untuk mengantisipasi hal yang tak kami harapkan. Tugas kami sekarang hanya berserah kepada Sang Maha Pemurah. Pikiran buruk pun mulai merusak optimis. Namun, tak ada di kamus saya untuk mengalah sebelum melangkah. Di pintu pendakian, kita harus memperlihatkan bukti simaksi kita dan sedikit briefing dari ranger. Setelah tahu arah tujuan kita, ranger cukup cemas dan mengingatkan untuk tetap berhati-hati, jaga kondisi tubuh, dan jangan lupa untuk berdoa. Saya pun bertanya-tanya, ada apa? Dari segi makannya terus ini jangan sampai kondisinya harus jalan banget. Hati-hati di perjalanan, jangan lupa berdoa dulu ya. Ya, titip sampahnya bawa turun lagi. Oke semuanya, sebelum kita melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Yep. Pangrango. Saya mencoba untuk tidak menebak apa yang ada di pikiran ranger tadi. Kita semua sudah siap, baik secara fisik, perlengkapan, dan mental. Lagi pula, ini bukan kali pertama saya kesini.
Sedikit banyaknya, saya tahu karakter gunung dan kondisinya. Tujuan kita tetap bulat, camp di Lembah Kasih, Lembah Mandalawangi, di mana kita harus menggapai terlebih dahulu puncak Pangrango, lalu turun lawan arah jalur naik untuk tiba di tempat abu mayat Sohoki ditaburkan. Dua kali saya kesini normal-normal saja, tak ada sesuatu yang mengganggu pikiran ataupun mental. Semoga kali ini lebih baik lagi, harapku di sepanjang jalur. Tak terasa kami tiba di Telaga Biru, atau ada yang menyebutnya juga dengan Telaga Warna. Kawan kami Rahman sempat tertinggal. Karena perjalanan kali ini benar-benar memakan waktu, akhirnya saya putuskan untuk bertukar tas dengan dia, agar ritme jalan kita tetap stabil dan sampai di tujuan dengan waktu yang telah ditentukan. Apanya? Kemana ibu? Ke Curug? Curug mah deket. Dekat ya ibu, jadi habis udah jembatan ini maju lagi belok kanan. Optimis aja ya ibu. Beloknya kanan kiri ibu. Apa ibu mau ikut sama saya aja? Oh enggak. Aman pak sekarang pak. Bisa ngacir pakai ini. Hah? Ayo balap deh. Padahal masih berat ini. Serius? Mendingan. Beratan ini tuh. Padahal sudah saya kasih tahu semuanya agar bawaan kita benar-benar dimanage dengan baik. Jangan bawa sesuatu yang memang sekiranya tidak benar-benar diperlukan, agar mengurangi bobot bawaan kita dan perjalanan kita bisa lebih nyaman. Bang Eki. Eki Sulistyo. Oh Sulistina. Eki Suhengki. Jembatan ini memang ikonik sekali di jalur pendakian Cibodas. Tak heran bila banyak orang yang berhenti bukan hanya sekedar istirahat, melainkan sambil mengabadikan momen. Bila cuaca cerah, akan nampak jelas nan indah Gunung Pangrango di sana. Oke, Telaga Biru, jembatan lewat. Males vlogging. Banyak yang minta foto. Gue yang fotoin orang. Bang, kali-kali bang, foto dong. Nggak ada anjir, nggak ada. Udah jalan selama 1,5 jam, lumayan lah. Biasanya orang 2 jam sampai sini. Ya ada sedikit kendala dulu, bentar. Sama ini kaburnya tadi. Korek. Pertigaan ya? Pertigaan Jay. Pos 2. Curug. Mangka. Curug ke kanan. Mangka. Semangka lah. Walah, enggak gitu. Tak jauh dari jembatan tadi, tibalah kami di persimpangan jalan.
Nampak padat sekali manusia di sini, tapi tidak semua untuk mendaki. Ada juga yang hanya bertujuan untuk ke Curug Ciberem saja. Saya sendiri 2 kali ke sini tidak pernah mengunjunginya. Entahlah, hati saya hanya tertarik untuk kembali ke lembah Mandalawangi. Woi, satu lagi mana? Wah, sialan. Gue kira duluan. Ayo man, sprint man. Sprint. Running lu. Cuaca hari ini sangat-sangat menyejukkan. Panas tidak, hujan pun tidak. Angin mengelus tubuh dengan manjanya. Bunga yang menari akibat alunan angin pun turut menikmatinya. Zona rimba seakan memproyeksikan surga, sehingga kami terus berjalan dengan penuh gembira. Di shelter Rawadenok 2, kami tak berhenti lama, hanya sekedar minum dan menstabilkan nafas saja. Di jalur Cibodas ini, di setiap pos ada shelternya. Cuma pengelola tidak menamai posnya dengan angka, seperti gunung pada umumnya. Setiap pos memiliki namanya sendiri, seperti Telaga Biru, Rawadenok 1, Rawadenok 2, Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, Air Panas, Kandang Batu, dan Shelter Kandang Badak. Batu Kukus 1. Masih ada Batu Kukus 2. Mantap. Kukus 3. Enggak ada. Di shelter Batu Kukus 2, saya tidak mengambil gambar, karena di situ cuaca berubah, yang awalnya hanya angin sejuk menjadi hujan. Baru buka kamera lagi hujan ini. Saya tetap optimis. Biasanya setelah hujan akan ada cerah di pagi hari, sehingga kita bisa bersenang-senang di Mandalawangi nanti. Air panas terumbul tuh. Tanggung lu. Lanjut ke bang, lanjut. Oke. Wah, santai ya. Gila, panik gitu dong. Ini anak mapala ditaper nih, nggak boleh makan siang. Selain jembatan tadi, Air Panas juga menjadi tempat yang ikonik di jalur Cibodas ini. Bagaimana tidak, sensasi melewatinya sangat luar biasa. Salah pijakan sedikit, hilang fokus, bisa-bisa mampus. Cuaca yang sedang hujan menambah tingkat kesulitan medan. Uap air panas mempersempit jarak pandang mata. Batu pijakan yang licin membuat jantung berdenyut dengan cepat. Bahkan rekan kita Yogi nyaris saja terjatuh akibatnya. Gi. Udah habis air panasnya. Ngeri bos. Lah joget di jalan atuh. Wah. Bawaan berat. Tidak jauh dari situ, kita akan tiba di area Kandang Batu. Di sini terdapat banyak tenda yang didirikan para pendaki.
Rata-rata mereka yang camp di sini karena kehabisan tenaga atau kehabisan tempat di kandang badak. Yang menjadi nilai plus dari jalur Cibodas ini adalah berlimpahnya sumber mata air. Jadi para pendaki bisa lebih ringan bawaannya karena tidak perlu banyak membawa air dari bawah. Bahkan sampai puncak Pangrango pun di Lembah Mandalawangi ada sumber airnya. Sekarang wadah? Wadah. Sekarang wadah? Kita percaya ke aing nanya di kabatur. Enggak. Akhirnya setelah hujan-hujanan, akhirnya makan besar juga. Paling kita makan uduk. Uduk masih kuning. Nggak bawa bekal ini, nggak bawa bekal makan siang. Kebetulan sekarang udah jam 11:30. Jadi paling kita istirahat 1 jam. Dari situ kita langsung lanjut jauh ke puncak Pangrango. Camp di Lembah Mandalawangi. Nah, jadi sekarang udah jam berapa sekarang? Waktu menunjukkan pukul jam 1 kurang. Jam 1 kurang 10 menit. Istirahat udah 1 jam. Lumayan buat gigil badan juga. Jadi kita harus adaptasi lagi, manasin badan lagi. Baru semoga fit kayak awal. Amin ya Allah. Target 3 jam. Jam 3 paling cepat, jam 4, jam 5 lah kita nyampe. Pokoknya sebelum gelap kita harus sudah nyampe di mana? Mandalawangi. Ya sambil nunggu pemanasan yang lain, tak nyicil dulu. Baru beberapa langkah, Akbar mengeluh kakinya sakit. Saat saya periksa, ternyata bagian dengkulnya agak sedikit membengkak. Saya tidak tahu pasti penyebabnya apa. Mungkin karena dia saat istirahat terlalu banyak berjongkok, atau karena terlalu lama istirahat sampai kakinya kaku lagi dan harus beradaptasi. Tapi itu hanya dugaan saja. Yang lebih tahu, bolehlah tulis di kolom komentar. Gokil treknya. Wah, merangkak nih Pak. Merangkak deh. Lurus, hati-hati. Bener. Kan Mang Uyung tas nyarias. Hati-hati. Sini. Iya. Situ juga bisa deh. Sok cari yang enak aja. Jalur sendiri deh ini. Dari sini trek sesungguhnya sudah dimulai. Dengan rintik hujan kecil yang menyertai, jalur tak akan semudah dan seramai sebelumnya. Tak ada lagi pos, tak ada lagi yang berjualan. Jalur banyak tertutup oleh reruntuhan pohon besar. Sesekali kita mesti memanjat dan membungkuk untuk melewati reruntuhan pohon tersebut. Hujan pun tidak kunjung reda, yang ada malah bertambah deras. Sempat kita berpapasan dengan seorang ranger Gunung Gede Pangrango.
Dia menyarankan agar kita kembali saja ke kandang badak. Dia memberi ilustrasi bagaimana kondisi di atas. Melihat dari curah hujan yang tak kunjung reda, diperkirakan cuaca di atas mengerikan. Karena sudah sepertiga jalan, kami memilih untuk terus maju saja. Kondisi kami masih sangat baik. Akbar juga sudah mulai membaik, bahkan sudah tidak seperti sebelumnya. Beralaskan kondisi tersebut dan kesiapan peralatan kami akhirnya diizinkan untuk meneruskan perjalanan menuju puncak Pangrango dan camp di Lembah Mandalawangi. Seperti yang tertulis dalam puisi Sohoki, aku cinta padamu Pangrango karena aku cinta akan keberanian hidup. Memang, yang kesini, apalagi berniat camp di Lembah Mandalawangi, harus mengumpulkan keberanian. Berani untuk tidak kembali ketika sudah tahu dan melihat jalur yang harus dilewati. Semakin tinggi elevasi yang ditempuh, jalur semakin tidak manusiawi. Bagaimana tidak, kami bagaikan menyusuri miniatur air terjun. Air yang mengalir deras di tengah jalur pendakian. Kami hampir tak berhenti berjalan, karena apabila kami berhenti, resikonya sangat tinggi. Kondisi basah kuyup, hujan yang tak berhenti, angin yang lumayan berhembus kencang, bisa-bisa membuat tubuh kembali kaku, atau lebih parahnya, hipotermia. Mengeluh Anda. Mengeluh. Setelah melihat kondisi jalur dalam video ini, apa kalian masih tertarik untuk mendaki Pangrango? Saran saya sih, persiapkan segalanya dengan matang. Apabila pengetahuan kalian dirasa kurang cukup, ikut sertakan rekan yang berpengalaman dan mengerti menghadapi berbagai situasi. Karena sekarang banyak yang berpengalaman saja tanpa berpengetahuan. Seakan tak pernah belajar apapun dalam pendakian sebelumnya, hanya sekedar ingin mendapatkan eksistensi saja. Dan akhirnya kita sampai di puncak Pangrango. Aduh lemas. Selamat ya. Alhamdulillah ya Allah. Selamat Pak. Perjalanan berapa jam berarti? Jam 7 9 jam. Normal ya? 9 jam ya? Kayaknya kita nggak lama-lama, langsung bikin tenda di Lembah Mandalawangi. Oh iya ya, ada orang lagi ya? Raman, oke. Ya. Oh my god, nyampe Pak. Ini udah nyampe Pak. Ayo dong Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Kita bikin tenda, masak-masak. Apa bikin tenda langsung tidur? Ampun. Karena kondisi tubuh yang sudah mulai tidak baik-baik saja, kami tidak lama-lama di sini. Kami langsung bergegas turun menuju Lembah Mandalawangi, ingin segera mendirikan tenda dan merebahkan diri.
Yuk teman-teman, akhirnya kita sampai juga di lembah Mandalawangi. Aduh, suara udah nggak karuan, tangan udah nggak punya rasaan. Kabut sih, ya apa-apalah. Ketiga kali kesini dan camping di sini yang kedua kalinya. Yo. Semoga sore kebuka, bisa cerah. Kalau kalian perhatikan, ekspresi wajah saya sungguh datar. Entah kenapa, tiba di Lembah Kasih, Lembah Mandalawangi ini, saya merasa sedikit cemas. Ya Allah, badai dari sore ya Allah. Badai tak juga kunjung usai, suasana semakin tak ada karuan. Tenda telah berdiri, namun semua berdiam diri. Tak ada yang berani mengambil air untuk memasak di tengah Mandalawangi. Dan akhirnya kami hanya memakan cemilan tanpa nasi, hanya sekedar untuk mengisi perut agar tidak terlalu kosong. Suasana tambah mencekam saat segerombolan babi menghampiri tenda kami. Tak ada satupun yang berani keluar mengusir babi-babi tersebut. Mau tidak mau, saya keluar tenda seorang diri, mengusir segerombolan babi dan menggantung logistik ke atas pohon. Saat mengambil logistik di tenda Desta dan memberi cemilan sedikit kepadanya, dia berkata, Desta nggak mau makanan, aku sih mau pulang, nggak suka sama Kang Rango. mental saya mulai terkikis, sulit rasanya untuk tidur. Baru kali ini saya melihat Desta mengeluh. Tak lama saya mendengar suara obrolan di luar tenda. Ada suara perempuannya juga. Saya panggil-panggil, namun tak ada yang merespon. Saya menduga obrolan itu dari satu-satunya tenda tetangga. Jam 11 saya mendengar suara lirih tangisan perempuan. Saya rasa itu hanya sugesti saja. Yogi pun terbangun dan bertanya, dengar suara yang nangis enggak? Rasa khawatir pun semakin bertambah. Namun tak ada yang lebih saya khawatirkan selain Desta. Karena saya baru sadar, dia satu-satunya wanita, sendiri di tenda dan dalam keadaan haid. Akhirnya pagi tiba, menyelamatkan saya dari cengkraman malam. Badai pasti berlalu. Pepatah bilang seperti itu. Namun, kata-kata itu tidak berlaku di Pangrango. Badai akan berakhir jika kita meninggalkan tempat ini. Seusai memasak dan makan, kita cairkan suasana dulu akibat ketegangan malam. Satu-satunya tenda tetangga terbangun dan bertanya perihal tas carrier-nya yang hilang. Mereka sadar semalam ada serangan babi, tapi mereka tak keluar hanya untuk sekedar menyelamatkan barangnya. Saya pun bertanya balik, apa di tenda mereka ada perempuan? Mereka menjawab tidak. Mereka hanya berdua dan laki-laki semua. Saya dan Yogi pun terdiam. Ternyata yang lain juga mengetahui apa yang kita alami semalam. Ya sudahlah, jangan hiraukan lagi. Lepas itu, kami bergegas packing untuk segera pulang. Saya ingin segera bergegas pergi dari mimpi buruk ini. Ingin segera saling bercerita agar rasa ketakutan berubah menjadi bahan tawa. Tak selamanya apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Ada kalanya kita terpaksa harus menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Pendakian kali ini sungguh di luar ekspektasi.
Akan tetapi, saya banyak belajar dari pengalaman ini. Saya percaya Tuhan selalu memberi hikmah dari setiap kisah. Tidaklah Tuhan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Saat Tuhan memberikan ujian, saat itu juga Tuhan memberikan kekuatan. Mungkin sebelumnya saya terlalu angkuh, terlalu percaya diri seakan semua akan terkendali. Tanpa saya sadari, mungkin saya hampir melupakan campur tangan Tuhan dalam setiap keadaan. Bagi saya, bukan alam yang sedang tidak bersahabat, tapi takdir yang ingin membuat kita lebih kuat. Apa saya akan jera untuk kembali? Tentu tidak. Mungkin saya akan kembali, walau hanya berdua bersama alam semesta.